Saya rasa ada hadirat buat engkau yang bersungguh-sungguh, buat engkau yang pengen ketemu Tuhan dan bersentuhan dengan hadirat. Mari pegang hatimu, mari pegang hatimu. Dengan papa mama, dengan orang tuamu. Buat beberapa orang, mari pegang hatimu. Buat kau sedang marah dengan papa mamamu, pegang hatimu. Buat kau yang merasakan kau ditinggali oleh papa mamamu dan kau marah, pegang hatimu nak. Mari maju ke depan, mari maju ke depan, mari maju. Lihat doa Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini segenap hatiku. Tuhan Roh Kudus,
Penuhi setiap kami. Kami datang sekali lagi. Kami mengucap syukur kalau Engkau sudah datang di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melanda kami dengan sangat luar biasa. Tuhan, tapi doa ini menaikkan Tuhan untuk sebagian dari kami Tuhan yang tidak merasakan apa-apa Tuhan. Untuk sebagian kami yang sesungguhnya sangat beruntung dijamah oleh Engkau. Tuhan, sentuhlah sisanya dari kami Tuhan yang tidak merasakan apapun. Yang di tengah hadirat-Mu sebegitu kuatnya Tuhan, kami bahkan nggak bisa merasa apa-apa Tuhan. Di tengah orang-orang, di tengah semua teman-teman kami merasakan Engkau. Kami orang-orang yang gak bisa merasain apa-apa Tuhan. Di tengah tangisan dan teriakan, kami perlu Engkau menjamah kami dengan lebih kuat Tuhan. Kami sungguh-sungguh bahwa Engkau menjamah kami Tuhan. Doa ini menaikkan Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini. Pakailah semua panitia-panitia. Tuhan, sekali lagi bukan karena hati kami menginginkan, bukan karena hati kami mampu Tuhan, tapi karena ada orang-orang yang berdoa untuk kami Tuhan. Sekali lagi bekerjalah Tuhan dengan sangat kuat. Saya Daniel Jedidiah Antonio. Mungkin agak susah kalau di ngomongin untuk tampilkan aja. Bisa? Oke. Ya, nama saya Daniel Jedidiah Antonio. Singkat cerita lah ya, sedikit background saya. Saya anak pendeta. Saya anak seorang rohaniawan, orang yang mendedikasikan hidupnya, meletakkan seluruh keluarganya, pekerjaannya, dan memilih untuk mengikuti Tuhan. Tapi di sisi lainnya adalah saya, orang yang dari kecil ada di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah hadirat Tuhan yang sangat kuat. Tapi saya salah satu orang yang terhilang di situ. Kenapa tadi kalau teman-teman semua dengerin doa saya, kenapa saya bilang jamahlah sisa dari kita yang nggak merasa apa-apa? Karena itu saya. Aku juga salah satu orang yang teman-teman di sebelah kanan, kiriku, depan, belakangku semua menangis ketemu Tuhan. Dan di situ aku berdiri dan aku berdoa, Tuhan, aku nggak merasa apa-apa Tuhan. Aku perlu landaan Tuhan yang khusus, yang sangat amat lebih kuat dan dahsyatnya buat aku bisa merasakan Tuhan. Lalu singkat cerita, tahun 2015 saya memutuskan ke Malaysia untuk kuliah, dan melalui naik dan turunnya hidup, ada titik-titik di mana di hidup saya hampir memutuskan untuk tidak percaya Tuhan.
Bisa bayangin, seorang anak pendeta, orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya ke Tuhan. Dan di titik hidup saya, di titik hidupku, aku memutuskan, Tuhan, emang kamu ada benerannya? Tuhan, kamu beneran ada nggak sih? Toh aku nggak pernah ngerasain kamu, Tuhan. Di memoriku sekalipun, aku cuma nangis karena musiknya. Aku cuma nangis karena semua orang nangis dan aku lagi sedih dan aku lagi capek. Sampai akhirnya saya memutuskan, begitu saya selesai kuliah, di titik keletihan saya memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya ke Tuhan. Dan ini salah satu dedikasi, ini salah satu yang saya pelajari akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda terlalu penuh. Penuh dengan apa? Dengan semua media, semua yang kita konsumsi, semua makanan-makanan kita sehari-hari yang sangat-sangat memenuhi kita. Kalau menurut statistika, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tuh menghabiskan 1/3 dari waktu bangun kita di depan HP kita. Saya kemarin sempat bicara di depan beberapa anak youth dan beberapa bilang, kok saya ngabisin waktu 12 jam di HP. Terus saya tanya lagi, ada yang lebih banyak? Ada. Bapak Ibu dan teman-teman tahu berapa jam? 16 jam di depan HP. Dan timbullah pertanyaan, loh kalau kita menghabiskan waktu sebanyak itu dan kita masih berkata, aku menyembah Tuhan, apakah kamu benar-benar menyembah Tuhan? Dan itulah dasar dari hari ini. Oke, kuasai dan taklukkan teknologi. Oke, next slide. Oh, ini kelewatan, terlalu banyak. Oke, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Aku yakin semua dari kita tak pernah dengar lah, nggak mungkin nggak pernah dengar ayat ini karena dari kecil. Yang sekolah minggu ada yang boleh angkat tangan? Siapa yang sekolah minggu? Bapak Ibu, teman-teman. Yang lainnya nggak sekolah minggu? Halo? Sekolah minggu ya? Atau ada yang baru bertobat? Ada yang baru bertobat boleh? Oke. Coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. So that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Lalu iman datang dari pendengaran. Pendengaran datang firman Tuhan. Oke, boleh next slide. Ya, permasalahannya Bapak Ibu, yang kita dengar tuh sehari-hari apa? Coba tanyalah ke diri Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, sehari-hari kita dengerin apa? Kok saya tuh metalhead, saya sehari-hari dengar Metallica. Kok saya dengerin, enggak, saya mah album jazz. Kok saya dengerin ini? Kok saya nggak dengerin musik? Saya nonton TikTok. Sama aja ya. Ya, oke. Apa yang kita dengar? Gosip, kebencian. Kita tahu kan di sosial media hari-hari ini apa yang viral? Selingkuh. Jangan selingkuh ya saudara-saudara. Oke, gosip, kebencian, kebelah dunia, kita negatif, kebohongan. Pokoknya semua yang buruk. Benar ya? Dan sekali-sekali, mungkin sekali setiap 20 video yang kita tonton baru keluarlah firman Tuhan. Ya, benar ya? Benar ya? Betul? Betul? Oke. Masih segar kan atau udah ngantuk jam segini? Oke. Nah, coba sambil Bapak Ibu pikir dan teman-teman sekalian pikirin. Apa sih yang kita dengerin sehari-hari? Dan apa yang kita konsumsi masukin ke diri kita sendiri? Dan boleh next slide-nya? Ya. Kalau iman datang dari pendengaran, sampah juga. Teman-teman, Bapak Ibu, apa yang kita masukkan sehari-hari itu yang mengotori kita juga. Kalau Bapak Ibu pelajari di Alkitab, ada bait suci, betul ya? Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus.
Kita tahu tempat hadirat Tuhan paling kuat di mana? Di mana Bapak Ibu? Teman-teman? Ruang Maha Kudus. Tahu ya? Boleh yang nggak tahu boleh angkat tangan? Yang nggak berani angkat tangan? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, sebelum kalian bisa masuk, kita bisa masuk ke Ruang Maha Kudus, maka ada kaki dia, api. Clear your mind, bersihkan pikiranmu terlebih dahulu sebelum ketemu Tuhan. Amin. Permasalahannya apa? Bahkan saya sebagai pelayan Tuhan guilty, bersalah juga di sini. Kenapa? Saya sangat terbiasa dengan pelayanan, dengan semuanya, dan saya nggak pernah membersihkan pikiran saya. Apa yang saya lakukan sebelum pelayanan? Main game. Sebelum pelayanan nonton Instagram, TikTok. Lalu apa? Ya, bagaimana kita mau ketemu Tuhan? Kalau apa semua yang kita isi selama ini adalah sampah. Oke, saya mau mulai dari situ dulu. Boleh next slide? Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan ini. Mengapa kita harus kuasai teknologi? Ada yang punya pertanyaan itu? Pas kalian lihat posternya, taklukkan dan kuasai teknologi. Keluar nggak pertanyaannya? Kenapa? Ada yang mempertanyakan itu? Boleh kalau ada hadiah? Ada yang mempertanyakan? Supaya kita dari kuasai teknologi. Maaf? Supaya kita dari kuasai teknologi. Betul sekali, supaya kita tidak dikuasai teknologi. Boleh. Oke, boleh next slide? Ini ada seorang di Amerika, dia salah satu menteri pembangunan kota, dan dia mengeluarkan statement seperti ini. Ada 3 cara menghancurkan peradaban. Oke, menghancurkan peradaban. Yang pertama, hancurkan struktur keluarga. Rusaklah peran seorang ibu sehingga perempuan malu menjadi ibu rumah tangga. Rusak peran seorang ayah sehingga laki-laki malu menjadi kepala keluarga. Yang kedua, hancurkan edukasi. Buat guru menjadi tidak penting sehingga murid-murid membenci mereka. Yang ketiga, turunkan standar panutan. Buat orang-orang bijak dan intelektual lemah sehingga tidak ada lagi yang mendengarkan nasihat dan perkataan mereka. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Hancurkan struktur keluarga. Bapak Ibu sadar nggak hari-hari ini? Mungkin di Indonesia belum terlalu ya, tapi mungkin lebih di luar. Tapi kita bisa lihat Indonesia mulai cenderung seperti Amerika dalam semua tetangganya. Betul? Kita lihat konten-konten kita yang kita lihat sekarang, dan sebagian besar adalah konten-konten dari Amerika. Video-video yang kita tonton dari Amerika. Kita tahu ada agenda-agenda tertentu yang didorong tanpa sepengetahuan kita. Misalnya apa? Ada tahu film Buzz Lightyear? Film Toy Story yang space-nya? Tahu ya? Tahu? Kalau anak muda nggak tahu, agak memalukan ya kalian ya. Oke? Film itu salah satu film yang mendorong agenda homoseksual. Kenapa tiba-tiba ada karakter-karakter yang homoseksual? Di film-film mulai didorong semua karakter-karakter dan orang-orang homoseksual. Bukankah itu merusak peran seorang ayah, merusak peran seorang ibu? Bukankah itu berkata rumah tangga sesuka kita? Dan kita bisa lihat kalau di Amerika sendiri sekitar 40% dari rumah tangga hancur. 40%, 35-40% dari rumah tangga bercerai. Broken home. Itu yang pertama. Yang kedua, hancurkan edukasi. Kita tahu sekarang edukasi sangat mudah, betul? Tapi di sisi yang satunya, edukasi sudah ditransform oleh orang-orang tertentu untuk memperkaya orang-orang pihak tertentu. Mungkin agak sulit ya, oke? Jadi ada pihak-pihak tertentu yang sudah menginvestasikan uang mereka. Dan Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Ada pihak-pihak tertentu yang menaruh uang mereka dan aset mereka untuk develop kurikulum sekolah. Meskipun satu sisi memang baik. Betul, kita belajar tentang
membaca, menulis, kita belajar matematika, fisika, semuanya. Tapi di sisi satunya, tujuan utama sekolah diciptakan pertama-tama itu juga untuk mengajarkan orang-orang untuk on time dan stick kepada satu rutin. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat di sekolah-sekolah sekarang, mungkin iya belajar, tapi begitu di luar sekolah, apakah mereka belajar? Apakah mereka mencari edukasi atau sekedar lulus? Teman-teman yang sekolah, coba tanya ke diri kalian sendiri. Yang kalian cari itu sekedar lulus, oh aku perlu ijazah untuk kerja, atau kalian mencari pengetahuan itu sendiri? Oke? Next, turunkan standar panutan. Oh, saya masih ingin. Kita tahu hari-hari ini ada panutan-panutan yang sengaja diciptakan, dan ada panutan-panutan yang sebenarnya nggak bagus untuk kita. Contohnya apa? Salah satunya mungkin gerakan body positivity. Tahu? Di mana model-model yang size ekstra dikatakan ya itu sehat. Kalau kamu bilang aku gendut, kamu yang salah. Kamu harus mencintai badan apa adanya. Padahal realitanya buat semua orang tahu, ya cintailah dirimu. Justru kalau kamu mencintai dirimu, kamu gak bakal stay berat segitu. Betul? Kalau kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri, kalau kamu sungguh-sungguh ingin yang terbaik untuk dirimu sendiri, akankah Bapak Ibu mau size-nya gede dan kalian jalan harus susah? Tapi itu yang sekarang lagi didorong. Ada orang-orang yang rebel, yang memberontak dengan orang tuanya, dan itu dikatakan, oh ya bagus. Kalau di Amerika itu sendiri ada sebuah generasi sekarang yang bahkan saat orang tua kan yang menghidupi kita ya, betul ya? Kita dirawat dari bayi sampai gede. Tapi di Amerika sekarang ada sebuah generasi yang begitu mereka nggak mau merawat orang tuanya, dilempar kok orang tuanya dimasukin perawatan orang tua. Kita ada di era dimana generasi kita nggak tahu artinya bakti, nggak tahu artinya berterima kasih atas semua yang sudah dikorbankan orang tua kita. Yang kita tahu adalah gua nggak suka itu, ya udah nggak mau. Aku nggak suka itu, oh aku merasa tersakiti. Karena aku tersakiti, aku mundur. Oh iya, kita ada di generasi yang seperti itu. Dimana kita semua maunya dengan iya, dan kita nggak ada lagi yang bisa dididik dan ditegur. Begitu ada anak nakal dan teriak-teriak ditegur, maka dia akan bilang, enggak, jangan ngomongin saya. Siapa kamu ngomongin saya? Ketika kita diajari tentang etika, rasanya kasih sayang, kita nggak bisa berkata apa. Oke? Dan salah satunya juga yang sekarang sangat marah adalah orang-orang LGBT juga. Bapak Ibu tahu di Amerika apa yang terjadi belakangan ini? Ada yang ngikutin berita-berita? Mereka parade sepeda tanpa busana di depan anak-anak umur 5 tahun. Mereka memperbolehkan anak-anak umur 10 dan 13 tahun untuk memilih kelamin mereka, untuk kastrasi diri. Umur 10-13 tahun diperbolehkan untuk memilih. Dan di sekolah-sekolah sudah diajarkan untuk memilih jenis kelamin. Dengan foto-foto yang ini sudah saya sensor, nanti ada. Tapi sangat-sangat menghancurkan semua yang sudah dibangun dengan firman Tuhan. Boleh next slide? Ya, ini mungkin videonya kalau bisa di-play, ada suaranya harusnya. Apakah ada suaranya? Oke, kalau ada saya kasih diskusi. How many people you would say here would know the name of your first crush? 0.
Zero. Zero. Okay. Yeah. Now it's time. Can I? Can you just tell me what was your age back then? That's it, only your age. 11. 11. Yeah. So can you say the ABC with the The ABC, Yeah, quickly. ABC, DEF, GH, HNK, QRS, BWSNC. Is it a common name? It's not, no. Oh my god, I can already tell it already. Wait a second. Wait a second. What was the name? I swear to God. What did you say? What's the name? What's the name? My mouth is so dry. What was the name of your first crush? Corey. From 1 to 1,000. 428. Choose another one. Look. Name a number now. 77. Okay. Ready? Ready to try? Go. Take a number. 13. Okay, we do it one last time. Wow. Name a 3-digit number. 175. Okay, it's a good combination. This was there the whole time then. It says 13 here. 77. And 75. And you had 428. 428. That's a big one. 428. In your strategy. On the way here, that's the sign. It says 77. That's the sign. You don't have to remember that. You chose randomly, you chose 13. Maybe it's coincidence that you got a guy over there wearing right in front of you the whole time. You also chose 428. Yeah. Look at the clock, the whole time. We got You're on the process. Good. You also chose 175. So 175. It says here. 175. Oke, bisa ya? Mungkin ini menunjukkan sedikit ya, biar saya jelaskan. Jadi mungkin fokusnya lebih ke bagian terakhir tadi. Jadi itu salah satu aktor yang main di Night at the Museum. Dan yang terjadi adalah dia disuruh pilih angka-angka tertentu. Dia katakan katanya 1 lebih 1 lebih 1 lebih 1 dan ditunjukkan semua angkanya sudah diprediksi. Tapi kenyataannya apa? Bukan diprediksi. Nyatanya apa? Dengan menaruh angka-angka tersebut di sekeliling lingkungannya, maka dia akan mengeluarkan otomatis terprogram angka-angka itu ke otaknya dan dia akan mengeluarkan kata-kata angka-angka tersebut. Oke? Sekarang pikirkan sekali lagi. Apa yang kalian lihat sehari-hari di sosial media kalian masing-masing? Saya ambil contoh saya sendiri ya. Saat awal-awal orang-orang ngomong LGBT, waktu itu 2010 saya sedang pergi sama keluarga liburan dan kita ketemu sama di lokasinya di Australia. Saat itu lebih terbuka dan lagi jalan-jalan dan kita ketemu pasangan yang lesbian. Dan di saat itu saya ingat saya merasa jijik banget. Kenapa? Karena itu sama sekali gak biasa. Di Indonesia kalau kamu ngomong aja kamu bisa habis. Tapi sekarang sejujurnya, toh ngelihat juga udah biasa. Toh itu bukan sesuatu yang buat kita struggle. Kita berkata ya udahlah, kita harus mencintai saudara-saudara kita. Justru mereka perlu cinta, ya mereka perlu cinta. Dan tugas kita adalah mencintai mereka dan membawa mereka ke dalam. Dan ini yang perlahan-lahan